Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah yang masih senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati indahnya ibadah di bulan Ramadan dengan bersama-sama dapat melaksanakan salat tarawih bersama berjamaah. Dan alhamdulillah malam hari ini telah memasuki malam yang ke-22. Kita memohon dan berdoa kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal ibadah Ramadan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi yang salih dan salihah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang Allah muliakan, seringkali kita mendengar kata takwa. Bahkan setiap Jumat kita senantiasa mendengarkan wasiat takwa dari khatib yang menyampaikan khutbahnya, dan merupakan salah satu rukun khutbah. Takwa, bertakwalah kalian kepada Allah. Apa makna takwa itu? Takwa itu berasal dari kata waqo yaki wikoyatan. Takwa itu berarti melindungi atau menghindari. Melindungi apa? Melindungi diri dari segala hal-hal yang dapat mengundang murka Allah. Menghindari apa? Menghindari segala hal-hal yang dapat mengundang murka Allah. Bahkan menurut istilah, takwa itu adalah imtithalul awamirillah wajtanibun nawahi. Takwa itu menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Memang berat bagi kita, berat untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, dan berat pula bagi kita untuk menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Puasa saja, puasa itu berat. Puasa itu bukan berarti kita kuat menahan lapar dan haus, tetapi puasa itu semata-mata kita dikuatkan oleh Allah sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan maksimal. Kita kalau bukan karena iman, jangan kita deh, saya kalau bukan karena iman, saya pribadi kalau nggak malu sebagai ustadz, berat puasa itu ternyata. Berat nahan lapar, nahan haus, nahan dari segala apa yang membatalkan ibadah puasa kita. Tapi dengan berkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, alhamdulillah kita semua dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan maksimal, dan insya Allah mudah-mudahan ini adalah ibadah Ramadan atau puasa Ramadan terbaik kita di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Lantas, apa sih tanda orang yang bertakwa itu?
Kita sering mendengar kata takwa, terus apakah kita ini termasuk hamba Allah yang bertakwa kepada Allah? Mari kita sama-sama simak firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 dan ayat 3. Allah menyampaikan tanda-tanda orang yang bertakwa. Yang pertama itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama, orang yang bertakwa itu adalah ia beriman kepada yang gaib. Orang yang bertakwa pasti akan percaya kepada sesuatu yang gaib. Ia percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ia yakin dan percaya adanya malaikat Allah. Ia yakin dan percaya adanya hari kiamat, adanya padang mahsyar. Ia juga percaya adanya surga untuk orang-orang yang beriman. Dan juga ia percaya adanya neraka untuk orang-orang yang tidak beriman. Dan juga orang yang bertakwa, ia percaya akan timbangan amal yang akan dilakukan di hari akhir dan lain sebagainya. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa di dalam surah Al-Baqarah, wa yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang mengerjakan salat, yang mendirikan salat. Mendirikan salat adalah tanda seseorang dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Mendirikan salat adalah sebagai bentuk penghambaan seorang hamba kepada Allah. Sehebat apapun ia, setinggi apapun pangkatnya, ketika salat semuanya rendah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, seiblis-iblisnya iblis, seiblis-iblisnya iblis. Iblis teh kenapa Pak diusir dari surga? Kenapa iblis diusir dari surga Allah? Karena ia sombong. Sombong kepada siapa? Kepada Adam. Suruh sujud, iblis sujud. Tapi iblis sombong. Tapi seiblis-iblisnya iblis masih mau ia sujud kepada Allah. Masih mau ia sujud kepada Allah. Nah, kita orang yang belum pernah nyobain surga udah sombong, naudzubillah, gak mau sujud kepada Allah, gak mau salat kepada Allah. Naudzubillah. Insyaallah, mudah-mudahan, yakin seyakin-yakinnya kita semua termasuk hamba Allah yang senantiasa menjaga ibadah salat kita, sehingga kita termasuk hamba Allah yang kedua, yaitu yang senantiasa menjaga ibadah salat kita. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang bertakwa kepada Allah adalah ia mendermakan sebagian hartanya, sebagian rizkinya untuk bersedekah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ia mendermakan hartanya, dia menginfakkan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang berat. Infak sedekah itu berat kalau memang enggak dipaksakan. Jumat aja biasanya itu infak kotak amal kayak lewat jalan tol. Bus melesat. Baru mulai start dari ujung udah nyampe ke ujung, cepet amat ya. Giliran lewat pula-pula ngantuk, nunduk baik. Wiridan, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kotak lewat depannya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berat. Dan kita kalau memang diberikan rizki oleh Allah yang banyak, ada 150, 20, 10, 5 ribu, 2 ribu. Biasanya yang jadi korban mana? Yang paling kecil. Maksimal 5 ribu. Ada 150, 20, 10, 5 ribu. Tapi ada yang lepet, ada yang bagus. Yang jadi korban mana? Yang lepet. Pak Ustadz, habisnya nggak berasa sih. Pak, mau berasa gak Pak infak kita Pak? Mau berasa gak? Mau berasa gak kalau kita berinfak? Kalau mau berasa, kalau kita punya uang 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu, masukin tuh yang 100 ribu. Baru berasa. Berasa enaknya di sini.
salah masukin saya nih. Enak jadinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sekarang berada di bulan Ramadan. Momen yang paling tepat kita untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Bahkan baginda Rasul mengingatkan, takutlah kalian di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini amal kebaikan kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika sayyi'at, begitupun keburukan kita akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Bahkan baginda Rasul kembali mengingatkan, "Lau ta'lamu ummati ma fi syahr Ramadan, atamannau an takuna kullaha Ramadan." Jikalau seandainya umatku ini tahu fadilah keutamaan yang ada di bulan Ramadan, maka seluruh umatku menginginkan 12 bulan ini semuanya jadi bulan Ramadan. Gak ada itu Syawal, gak ada. Gak ada Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, gak ada. Ya Allah, jadikan 12 bulan ini menjadi 12, menjadi semuanya menjadi bulan Ramadan. Kenapa? Karena mengetahui fadilah dan keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini. Amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah sunnah kita bernilai wajib, dan amaliyah wajib kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di 10 hari terakhir ini, karena perbedaan Ramadan dengan Zulhijjah itu, kalau Ramadan itu keutamaannya ada di 10 malam terakhir, sedangkan Zulhijjah itu keutamaannya adalah 10 hari pertama. Mari kita sama-sama gunakan, manfaatkan semaksimal mungkin di 10 hari terakhir ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah Ramadan kita. Tarawihnya lebih ditingkatkan lagi semangatnya. Jangan sampai menjelang akhir Ramadan malah nambah lebar masjidnya, nambah lebar musholahnya. Kemana? Yang tadinya ke Al-Barkah, ke Al-Mu'minin, ke Al-Ikhwan, pada pindah ke Al-Marayana semuanya. Habis mana? Pada belanja semuanya. Insya Allah mudah-mudahan Masjid Baitur Rahman ini senantiasa memberikan kenyamanan di dalam ibadah, dan insya Allah masjidnya akan tambah makmur terus. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.